Dan tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, selamat bertemu kembali dalam Sapaan Pagi Klasis Jakarta, Kalimantan, tanggal 6 November 2025 hari ini. Sebelum kita beraktivitas, mari saudara kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk menuntun kita lewat firman yang akan ditaburkan bagi kita pada pagi hari ini, untuk menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita mempersatukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, seraya kami menaikkan ucapan syukur kami atas berkat dan perlindungan Tuhan saat kami melewati malam yang telah berlalu. Dengan kasih setia-Mu, Engkau menganugerahkan bagi kami hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Bapa di surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapa, mari Tuhan, Engkau berkati kami lewat firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, untuk kami boleh jadikan pegangan kami melewati aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran itu bagi kami. Dan juga berkati kami semua yang mendengar firman di pagi hari ini, dimanapun kami berada. Berkati kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini, mari kita buka dalam Perjanjian Lama. 2 Tawarikh pasal 34 ayat pertama dan ayat yang kedua. Judul perikop pembacaan kita, Raja Josia, pembaharuan yang dilakukan Josia. Josia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sampai sekian jauh pembacaan kita. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu dalam hidupnya. Terpuji Tuhan. Salam Bapak Ibu kekasih. Firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini merupakan satu pembaruan yang dilakukan oleh Raja Josia. Mari kita telusuri saudara, pembaharuan apakah yang dilakukan Raja Josia saat ia memerintah Yerusalem. Sebelum Raja Josia memerintah,
Yang mendahului Raja Josia adalah Raja Amon, anak dari Manase, yang memerintah pada umur 28 tahun. Hanya 2 tahun dia memerintah di Yerusalem, tapi semua yang dilakukannya jahat di mata Tuhan. Seperti apa yang dilakukan bapaknya, Manase. Pada saat Amon menjadi raja, sangat bergejolak penyembahan-penyembahan berhala, penyembahan-penyembahan Baal. Ia menggerakkan patung-patung tuangan, patung-patung pahatan, dan tiang-tiang penyembahan berhala-berhala. Dan semua yang dilakukan oleh Amon jahat di mata Tuhan. Rakyat yang ada di Yerusalem ingin menyingkirkan Amon dan seluruh penguasa yang lain. Sampai di telinga Amon, ia mengeluarkan satu pengumuman, barang siapa yang berani membantah perintah akan dihukum mati. Demonstrasi terjadi. Akhirnya Amon turun dari tahtanya sebagai raja. Hanya 2 tahun dia memerintah Yerusalem. Digantikan oleh Josia. Pada saat Josia menjadi raja dan memerintah Yerusalem, disitulah terjadi pembaharuan yang sangat-sangat diharapkan didambakan oleh rakyat yang ada di Yerusalem. Tiang-tiang penyembahan, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, semua dibakar, dihancur luluhkan oleh Raja Josia. Dan tidak ada lagi yang berkenan di mata Tuhan. Semua bukit-bukit yang ada di tempat-tempat penyembahan, semua diratakannya. Apa yang dia ingin melanjutkan apa yang dibuat Daud, bapa leluhurnya. Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Dan itu yang diharapkan Tuhan. Semua patung-patung penyembahan dan tiang-tiang penyembahan semua disingkirkan oleh Raja Josia. Terjadi pembaharuan untuk kembali menyembah Tuhan selama 31 tahun saat Josia memerintah di Yerusalem. Dia diangkat menjadi raja pada umur 8 tahun, sangat muda belia. Tapi itulah yang dilakukan Josia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita mendengar apa yang diungkapkan dalam pembacaan kita di pagi hari ini, mari saudara, kita tahirkan seperti Josia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, mensucikan, mengkuduskan. Demikian juga kita hendaknya ditahirkan hati kita dari patung-patung penyembahan, patung-patung pahatan dan tuangan, tiang-tiang penyembahan. Karena bukan hanya patung-patung berbentuk benda-benda saja dikatakan itu patung yang berhala, menyembah Baal. Tapi apa yang mengkeraskan hati kita untuk tidak setia bagi Tuhan, itu merupakan patung-patung yang harus disingkirkan, diruntuhkan dari hati kita. Salah satu contoh dalam bahasa Karo sering kita dengar dan bahkan mungkin kita ucapkan, adilaku carikan labo akuman. Kami ulangi, adilabu ku carikan labo akuman. Dengan prinsip ini seolah-olah manusia itu tidak percaya bagi Tuhan untuk mengatur hidupnya. Dia hanya percaya apabila dia bekerja, dia makan.
Dia lupa bahwa yang memberi makan itu, yang memberikan kekuatan untuk makan itu adalah Tuhan, bukan kita, bukan kekuatan kita. Apabila itu yang kita tanamkan dalam hati kita dan itu yang kita sanjung berarti kita mengkultuskan hati kita yang mengatakan bahwa adilah aku carikan, lah aku man. Kata-kata itu mengingatkan kita, menegur kita, seolah-olah tiada Tuhan yang sanggup memberi kita makan. Jangan itu, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Josia dari daerah kepemerintahannya Yehuda dan Yerusalem. Lewat pembacaan kita di pagi hari ini, mari kita singkirkan dari hati kita yang berkeras hati bahwa prinsip hidup jika kita tidak mencari makan, dan itu tidak akan terjadi. Jangan itu yang kita patrikan dalam hati kita, saudara. Tapi mari kita patrikan dalam hati, tanpa Tuhan aku tidak akan hidup. Oleh karena itu, mari kita jalani hari ini dan beraktivitas sepanjang hari ini. Dan menyerahkan apa yang kita lakukan. Sembahlah Tuhan. Jadikan Tuhan itu menjadi tiang patokan kita. Tiang perjalanan kita. Tiang penjuru untuk kita melangkah ke depan. Kita jadikan tempat penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Serahkan hidupmu baginya, karena Tuhan yang mengatur hidup kita. Bukan kita sendiri yang mengatur, tapi ada Tuhan yang mengatur kita. Selamat kita menjalani hari ini dalam semua aktivitas kita dengan satu harapan, serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Kekhawatiranmu serahkan itu ke dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengatur langkah-langkah perjalanan hidup kita. Sepanjang kita mau mengkuduskan, mentahirkan hati kita dari hal-hal yang tidak benar, menjadi orang-orang yang percaya taat kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan di pagi hari ini untuk menuntun kita menjalani hidup sepanjang hari ini bersama aktivitas yang kita lakukan. Terpuji Tuhan dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Bukan nama kita terpuji, tapi termulia, terpuji, teragung nama Tuhan dari seantero hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami menaikkan ucapan syukur kami atas firman yang diberitakan bagi kami di pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa kehidupan ini bukan diatur oleh kekuatan dan kemampuan kami, tapi semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem yang tidak benar di mata Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Raja Josia, supaya segala bentuk penyembahan yang tidak berkenan bagi Tuhan terkikis, terhapus, dan dihancurkan, diratakan dengan tanah. Demikian juga hendaknya kami yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, apabila ada tiang-tiang penyembahan kami, tiang-tiang penyembahan yang tidak berkenan bagi Tuhan, kiranya dengan firman ini terkikis, tercabut, terbuang. Dan kami dapat melakukan itu sepanjang hari ini di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas firman ini menjadi penuntun kami sepanjang perjalanan kami di hari ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi GBKP Runggun, Depok, Lenteng Agung, bagi BPMR, Pendeta Pertua Diaken, bersama Nora dan Naras,
juga pertua diaken yang sudah emeritus, yang telah mendapat gelar kehormatan emeritus. Biarlah mereka hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan seiring sejalan melakukan langkah program yang telah ditetapkan untuk kemuliaan Tuhan di daerah pelayanan GBKP Runggun Depok Lenteng Agung. Kami juga berdoa bagi pengurus kategorial Zaitun Mamre Muria Permata KKR, juga pengurus PJJ, seksi diakonia, marturia, dan koinonia, tetap semangat untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kegiatan yang mereka lakukan sepanjang perjalanan mereka sebagai pengurus yang di tengah-tengah gereja. Bapa di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati usaha dan upaya majelis gereja untuk memberitakan panji-panji Kristus dalam bentuk rumah ibadah. Biarlah Tuhan bukan hanya tempat ibadah yang perlu kami bersihkan, tapi hati dan pikiran kami. Karena tubuh, jiwa, dan roh kami adalah bait suci, bait kudus Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa program yang telah ditetapkan oleh BPMR Depok Lenteng Agung, kiranya Engkau berkati sehingga semua yang diprogramkan dapat dilaksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat yang ada di GBKP Depok Lenteng Agung. Kiranya Engkau berkati mereka dalam kesehatannya. Bagi saudara kami yang sakit, Tuhan jamah sehingga ia dapat kesembuhan kesehatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa kami di pagi hari ini, karena kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Mujua-jua kita kerina.